Ya, baik. Assalamualaikum, selamat malam YB. Apa kabar? Ya. Seperti biasa Pak Fatul, kalau kita tengok seperti biasa ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, bagaimanakah pandangan Pak Fatul sebagai warga Indonesia yang melihat sendiri ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Datuk Seri. Saya di antara insan warga negara Indonesia yang merasa bertuah karena dapat mengenali sosok seseorang yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa saya bersyukur? Karena saya dapat belajar, melihat sendiri bagaimana ketokohan itu ada. Bahkan walaupun saya tidak bertemu sering dengan salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Dr. Muhammad Natsir. Beliau juga adalah Perdana Menteri Indonesia pertama, tetapi hampir semua warga Indonesia itu juga setuju kalau Pak Anwar Ibrahim adalah Natsir muda, kita panggil sebagai Natsir muda. Kenapa begitu? Saya melihat ada kesamaan di antara Pak Natsir dengan Pak Anwar. Di antara kesamaannya adalah persoalan syakhsiyah, persoalan kepribadian yang dimiliki oleh seorang bernama Anwar Ibrahim. Ini yang menurut saya, kalau judul pada malam hari ini, apakah beliau layak untuk memimpin Malaysia? Saya kira Malaysia dengan berbagai kaum, dengan sumber daya yang begitu kuat, dia akan maju dan dipandang oleh negara lain bila dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya kepribadian, punya syakhsiyah yang kuat. Kalau kita lihat bagaimana seorang dalam Islam, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dipandang oleh semua kaum Quraisy, semua kabilah saat itu bersetuju terhadap kepemimpinan seorang Nabi Muhammad itu adalah karena kepribadian. Ya, kalau kita lihat Pak Fatul kalau kita lihat juga ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dengan begitu ramai sekali sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, bukan saja di Indonesia saja tetapi di serata dunia. Apakah yang memberi satu pengiktirafan, iaitu pengakuan daripada warga-warga Indonesia terhadap satu ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Ya, kita meyakini bersama, saya juga menyaksikan bagaimana beliau diakui oleh warga dunia. Tapi khusus untuk warga Indonesia. Jadi ada semacam joke ya di antara pemimpin Indonesia. Mereka boleh bertelaga tidak sependapat tentang seseorang. Mungkin kalau ini partainya Golkar, dia tidak setuju dengan Demokrat. Yang orang PDIP tidak setuju dengan Partai PAN, dan seterusnya. Tetapi semua partai di Indonesia, semua kelompok NGO di Indonesia, mau kanan, mau tengah, mau kiri, atau haluan manapun, mereka bersetuju terhadap seorang bernama Anwar Ibrahim. Ya, baik. Terima kasih. Pak Fatul, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Fatul kerana memberikan waktu kepada kami di studio, dan seperti biasa Senator Ismadi bersama dengan kita. Ada sesuatu mungkin Senator Ismadi ingin sampaikan pada Pak Fatul? Ya. Saudara Fatul, apa khabar? Baik, YB. Baik, alhamdulillah YB. Okey, cuba Saudara Fatul jelaskan kepada kita apakah manfaat, keuntungan kepada ummah, keuntungan kepada warga rantau, keuntungan kepada warga dunia. Kiranya sosok yang bernama Anwar Ibrahim itu boleh diletakkan sebagai pemimpin utama Malaysia. Apakah yang Saudara Fatul dapat jangkakan sinerginya, manfaatnya yang boleh sama-sama masyarakat yang kalau di ASEAN ini dia kurang 600 juta. Kalau di Asia ini mungkin 2/3 daripada warga 8 bilion dunia. Tapi kita bercakap dari segi keuntungan untuk ummah, orang Islam dan juga bukan Islam. Apa keuntungannya yang Saudara Fatul nampak setakat mana Saudara Fatul mengikuti jejak rakam pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Baik, terima kasih YB. Saya akan bicara soal berdasarkan experience, pengalaman. Bagaimana
ketokohan kepribadian beliau itu impact-nya begitu sangat dinanti. Contohnya misalnya, ketika Indonesia begitu banyak persoalan tenaga kerja yang di Malaysia, yang di penjara, yang tidak punya izin, dan seterusnya. Tetapi pendekatan pada saat itu yang dipakai, pada saat presiden kami adalah Bapak almarhum B.J. Habibie, dan pada waktu itu Pak Anwar sebagai Wakil Perdana Menteri, yang dipakai tidak hanya persoalan formality, tapi beliau Pak Anwar memimpin dengan hati. Nah, itu yang beda. Ketika hati yang bicara, banyak orang-orang Indonesia yang dipulangkan kepada negaranya ke Indonesia. Pak Anwar langsung telepon kepada Pak Habibie. Dan Pak Habibie pun memimpin dengan hati. Dan beliau bilang, kerahkan semua kapal-kapal Indonesia untuk menjemput tenaga-tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi persoalan-persoalan yang timbul tidak menjadi persoalan yang rumit. Persoalan yang akhirnya Indonesia-Malaysia selalu kecoh. Begitu pendekatan yang digunakan sehingga masalah cepat selesai. Contoh yang kedua Datuk Seri juga. Apa yang saya alami ketika beliau Menteri Keuangan. Saya berpengalaman juga ketika saya belajar. Begitu mudahnya beliau mengambil. Ini tadi kalau YB Yusmadi menyatakan apa kepentingan dan untuk umat. Ketika teman-teman kita di selatan Thailand, selatan Filipina, mereka yang kurang. Kami di Indonesia, teman-teman Aceh, beberapa lokasi di Sulawesi yang daif, yang tidak mampu untuk belajar ke luar negara, beliau sediakan beasiswa. Teman-teman kita dari Cina, dari Bosnia, dari Irak, negara-negara Timur Tengah, semuanya dijemput datang untuk belajar. Itu yang bilang beliau memimpin dengan hati, maka insya Allah Muslim ataupun non-Muslim akan diberikan kebijaksanaan, kebaikan. Itu YB. Itu yang saya kira bila pemimpin, saya teringat dengan salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia namanya Bapak Agus Salim. Katanya bahwa memimpin itu menderita. Nah beliau saya kira track record sudah bicara. Tahun 70-an sudah keluar masuk penjara. Sampai kemarin masuk penjara juga. Tapi dia tidak pernah give up. Karena beliau selalu kalau berucap itu menyampaikan wama in uridu illal islah mastata'tu. Itu yang saya mengikuti. Beliau hanya ingin sebagai seorang hamba Tuhan yang berbuat kebajikan untuk sesama. Mau Muslim ataupun tidak Muslim, beliau akan berikan yang the best, yang terbaik. Ya, bagus. Luar biasa sekali Pak Fatur ya, luar biasa. Terima kasih Pak Fatur ya kerana luangkan waktu pada malam ini bersama-sama dengan kita di satu siaran Jom Ngeteh. Terima kasih Pak, terima kasih Kak. Kepada penonton-penonton sekalian, kita jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.